warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Ratusan warga Alutingkem, Kecamatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara menyerbu kantor bupati untuk menuntut status administratif desa. Korupsi proyek pengembangan lahan sawit yang diduga melibatkan sejumlah pejabat Aceh Jaya terbongkar dengan kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Dalam rangka memperingati Hari Gajah Sumatera, para pelajar diajak belajar mengenal satwa yang dilindungi melalui edukasi di lapangan. Ratusan warga Gampong Alutingkem, Kecamatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Utara pada Kamis siang. Aksi ini untuk menuntut pemerintah agar mengembalikan status gampong atau desa mereka yang selama 20 tahun tidak diakui secara administratif. Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan Aceh Utara bangkit, rakyat Alutingkem terjepit. Warga menilai situasi ini ironis, mengingat Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, namun masih ada desa yang tidak terdata oleh pemerintah daerah. Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan beberapa poin, diantaranya pengembalian status resmi Gampong Alutingkem, penjelasan terkait pajak bumi dan bangunan, PBB yang pernah dibayarkan atas nama desa tersebut. Mereka juga mendesak agar pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas hilangnya status desa diproses. Poin-poin pertama tuntutan kami yaitu kembalikan status hukum desa kami. Yang kedua, berikan penjelasan resmi dan dasar hukum atas apa penghapusan desa kami. Yang ketiga, lindungi dan akui semua dokumen kami warga Alutingkem, KTP, KK, surat tanah, ijazah dan lain-lain. Yang keempat, jaminan pelayanan publik dan hak atas desa kami. Sebelumnya, Gampong Alutingkem memiliki pemerintahan sendiri. Namun secara tiba-tiba pada tahun 2014, desa tersebut tidak lagi diakui dan dimasukkan dalam administrasi Gampong Manyang. Kondisi ini membuat warga tidak pernah tersentuh bantuan sosial dan anggaran dana desa dari pemerintah. Sementara itu, Asisten 1 Pemkab Aceh Utara menyatakan, telah mengusulkan kepada Pemprov agar Gampong Alutingkem ditetapkan sebagai desa definitif. Namun hingga kini keputusan tersebut belum terrealisasi. Pertama, sesuai dengan ketentuan untuk pemekaran wilayah termasuk kampung dan kecamatan harus mendapatkan pertimbangan dari gubernur sesuai dengan UUH pasal 8 ayat 3. Sebelum demo hari ini kita sudah mempersiapkan surat. Karena dari Gampong Alutingkem sudah memasukkan surat agar Alutingkem menjadi kampung definitif. Karena UPA harus mendapat pertimbangan gubernur, kita mengirimkan surat. Suratnya nanti bisa dikopi sama Kepala DPM BPKB. Meski sempat memanas, unjuk rasa ini berlangsung tertib dengan pengawalan kepolisian dan petugas Satpol PP. Namun warga akan terus memperjuangkan hak hingga pemerintah mengakui kembali keberadaan desa mereka. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Diduga akibat ulah warga yang membakar sampah saat cuaca panas, menyebabkan lahan ilalang desa Blangpanjo, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, terbakar. Peristiwa ini sempat mengagetkan warga yang menyaksikan kebakaran merembet ke rumput kering. Petugas pemadam kebakaran Damkar Biren mengerahkan 5 mobil untuk memadamkan api. Setelah berupaya sekitar setengah jam, petugas berhasil memadamkan kebakaran sehingga tidak meluas ke permukiman warga. Penyebab kebakaran
pada saat pembakaran sampah rupanya api menjalar sehingga merambat ke lokasi lain. 4 unit damkar yang meluncur ke TKP untuk mengadakan pemadaman api yang terbakar pada lahan yang kosong. Kondisi cuaca yang panas memicu api sehingga pembakaran sampah bisa berdampak luas seperti yang terjadi saat ini. Rumput cepat kering dan mudah terbakar. Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada dan menghindari pembakaran sampah secara terbuka. Langkah pencegahan dinilai penting untuk menghindari peristiwa serupa terulang yang membahayakan lingkungan dan keselamatan manusia. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh menahan 3 tersangka dugaan tindak pidana korupsi program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Aceh Jaya. Penyidik juga menyita uang sebesar 17 miliar rupiah lebih sebagai barang bukti saat melakukan konferensi pers di Kejati Aceh 13 Agustus 2025 siang. Ketiga tersangka yang ditahan masing-masing berinisial S, Ketua Koperasi Pertanian Samamangat sekaligus anggota DPRK Aceh Jaya, TM, mantan Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya, serta TR, mantan Kepala Dinas Pertanian yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Aceh Jaya. Menurut penyidik, kasus ini bermula saat S mengajukan proposal bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit untuk 599 pekebun dengan luas lahan lebih dari 1.500 hektar melalui Dinas Pertanian Aceh Jaya kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Namun hasil penyelidikan mengungkap lahan yang diusulkan bukan milik pekebun, melainkan lahan XPT 3 Mitra yang berada di bawah hak pengelolaan lahan Kementerian Transmigrasi, sehingga tidak ditemukan tanaman sawit masyarakat di lokasi tersebut. Kemudian kita lakukan penyitaan terhadap uang yang masih ada setelah kita blokir rekening koperasi, kemudian kita lakukan penyitaan. Kemudian terhadap pihak ketiga yang juga memperoleh keuntungan dari proses ini, kita sudah mintakan mereka untuk kembalikan secara sukarela dan sudah kita mereka sudah kembalikan sebagiannya. Namun proses ini tetap berjalan. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar 38 miliar rupiah lebih dan program peremajaan sawit rakyat tidak terlaksana sama sekali. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem mengukuhkan Tengku Muhammad Ali sebagai Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. Ulama karismatik yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Payapasi ini resmi menggantikan Profesor Tengku Azman Ismail. Pengukuhan berlangsung khidmat usai salat asar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Rabu 13 Agustus 2025, dan dihadiri sejumlah ulama terkemuka dari berbagai daerah di Tanah Rencong. Sebagian besar jemaah salat asar memilih untuk tetap bertahan di dalam masjid menunggu pengukuhan dimulai, sehingga menjadikan suasana semakin hidup dan penuh kekhidmatan. Mu'alem menyebut penunjukan Abu Payapasi dilakukan karena sosoknya dianggap sebagai ulama yang karismatik, memiliki wawasan yang luas serta mampu menjadi panutan umat. Ia juga berharap di bawah kepemimpinan Abu Payapasi, Masjid Raya Baitur Rahman dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aceh dan pengunjung dari berbagai daerah. Kita harapkan sukses dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi Masjid Baitur Rahman ini di bawah kepemimpinan Abu Payapasi. Apa yang diharapkan dari imam masjid besar yang baru ini? Kebersamaan, kesatuan, itu adalah kebersamaan semua ulama. Ada himbauan, Pak?
Ya, supaya lebih mantap lagi, lebih persatuan dan kesatuan para ulama semuanya di Aceh. Betul-betul nantinya harapan kita dengan Abu Payapasi sebagai imam besar, kita punya harapan besar Masjid Raya ini akan berkembang lebih baik, karena harapan masyarakat Aceh, Masjid Raya sebagai ikon kehidupan keagamaan di Aceh dan juga menjadi energi orang-orang luar Aceh. Terus ke depannya kita berharap semoga lebih baik, lebih teratur semuanya, dan tentunya kita berharap seluruh jamaah sholat bertambah penuh lagi di masjid ini. Sementara sekarang penuh, insya Allah ke depan lebih baik lagi. Kehadiran Abu Payapasi diharapkan mampu memperkuat peran Masjid Raya Baitur Rahman sebagai simbol persatuan dan pusat kegiatan keagamaan masyarakat Aceh. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Karena itu para awak media untuk mengambil gambar.